menjadi orang Kristen, tentu kita sudah memiliki iman. Kita juga memiliki kasih. Jadi hari ini keperluan kita adalah bukan hanya sekedar memiliki iman dan juga memiliki kasih kepada Tuhan, tetapi jauh lebih dalam dari situ, kita perlu mengembangkan iman kita di dalam Tuhan dan kasih kita bagi Tuhan. Kalau kita menyelidiki kitab suci bahwa sesungguhnya iman ini telah diberikan oleh Tuhan kepada kita saat kita percaya kepada Dia. Jadi iman ini sebenarnya berasal dari Allah yang diberikan kepada kita sebagai roh itu. Memang dalam pengalaman kita sering meninggalkan prinsip ini. Harusnya kita menyadari bahwa kita beriman kepada Allah bukan karena kekuatan kita, bukan karena kesalehan kita, tetapi semata-mata karena Allah mengasihi kita dan memberikan iman ini kepada kita. Tugas kita hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan iman kita ini. Bagaimana supaya iman kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Terus yang kedua adalah mengenai kasih kita kepada Tuhan. Di Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan bahwa Allah ini memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang diberikan ini kasih yang tercurah, nanti kasih yang berlimpah-limpah. Tapi karena Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita dan Allah begitu mengasihi kita, maka segala sesuatu pun tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amen. Nah, iman ini bekerja melalui kasih. Jadi kalau kita makin mengasihi Tuhan kita, tentu kita makin percaya kepada Tuhan. Jadi saudari, kita perlu melihat beberapa perkara ini. Iman yang bertumbuh, terus kasih yang berlimpah. Kemudian ada firman Tuhan. Saudari, kita sering mendengar bahwa iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi saudari, kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, pasti kita akan ada apresiasi akan Tuhan. Apresiasi akan Tuhan akan membuat kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan membuat kita makin beriman kepada Dia. Bisa melihat ada 3 poin di sini yang penting. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah kasih, yang ketiga adalah firman. Jadi 3 perkara ini perlu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita diingatkan supaya kita beriman kepada Allah, kita perlu firman Allah. Firman yang bagaimana? Firman yang hidup. Hari ini kita sering bersentuhan dengan internet Kita banyak informasi. Nah, yang kita khawatirkan adalah firman itu kita anggap sebagai informasi, bukan sebagai sumber iman. Coba kita bandingkan dalam pengalaman kita Kalau kita makin sering browsing berselancar di internet kita tidak akan mendapatkan iman selama yang kita selancar itu adalah tidak berhubungan dengan firman Tuhan. Tetapi ketika kita berselancar di dalam firman Tuhan, firman ini menjadi hidup bagi kita, kita menduakan firman ini, maka kita akan ada apresiasi akan Tuhan, ada kasih akan Tuhan, maka iman kita timbul. Nah, ini yang kita perlu kembangkan. Jadi keperluan kita saudari hari ini adalah bukan hanya beriman kepada Tuhan, tetapi perlu mengembangkan iman ini di dalam Tuhan. Terus yang kedua perlu kita kembangkan adalah kasih kita bagi Tuhan. Memang kita benar perlu mengasihi saudara dan saudari. Banyak orang yang tidak Kristen pun melakukan itu. Dia mengasihi manusia lainnya. Mungkin seolah-olah kasih mereka jauh lebih besar daripada kasih kita. Tetapi poinnya di sini adalah ketika kita mengasihi orang, bukan kasih yang alamiah, tetapi kasih yang berasal dari Allah, yang tercurah di atas diri kita, sehingga karena kasih kita kepada Tuhan, kita bisa mengasihi manusia. Ini yang perlu kita kembangkan. Jadi saudari, ada iman, ada kasih. Nah, jadi saudari, bagaimana kita bisa memiliki iman ini? Tadi kita melihat bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman ini akan
firman ini akan membuat kita beriman. Ya. Kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita timbul dari pendengaran firman yang hidup ini. Tetapi ada satu poin yang tidak boleh kita lupakan, yaitu memandang kepada Yesus. Ya, di Ibrani pasal 12 ayat 2 tadi kita bacakan. Di sana katakan, pandanglah pada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Dia pencipta iman kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Ya, dia penyempurna iman kita sekarang. Jadi ketika Tuhan sudah menciptakan iman di dalam kita, kita kembangkan ya melalui apa? Memandang kepada Dia. Ya. Jadi saudari, kita dalam hidup ini pasti sering memandang. Ya, kalau kita pandang internet, HP, laptop, ya atau siapapun, kita akan menjadi apa yang kita pandang. Nah, jangan dianggap harfiah ya. Misalnya saya pandang laptop, saya jadi laptop ya. Saya pandang HP, saya jadi HP. Ini secara mental ya. Jadi ketika kita memandang sesuatu ya, kita akan menjadi sesuatu. Kita memandang seseorang, kita menjadi seseorang itu secara mental. Makanya Ibrani pasal 12 ayat 2 ini ya, Tuhan berkata, looking away unto Jesus, ya, pencipta dan penyempurna iman kita. Hari ini keperluan kita, ya. Semakin kita sering memandang kepada Yesus Kristus, ya, pencipta dan penyempurna iman kita, maka iman kita ini akan bertambah dan bertambah. Nah, ketika iman kita bertambah, kasih kita juga bertambah. Ya, jadi ini beriringan ya. Seolah-olah kita melihatnya ini sesuatu yang terpisah, tetapi enggak. Kalau kita lihat ini dibandingkan dengan di kitab Efesus ya, jadi ada baju cirah ya. Baju cirah itu melambangkan iman dan kasih kita kepada Allah. Ya. Tetapi juga dipakai untuk peperangan. Jadi saudari, ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita memiliki kasih kepada Allah, ya, itu sebenarnya untuk peperangan rohani. Maksudnya bagaimana? Untuk ekspresi Tuhan di muka bumi ini. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin kita mengasihi Allah, semakin kita berbagian bagi peperangan rohani, semakin kita menjadi kesaksian tubuh, semakin kita menjadi ekspresi Allah. Tadi sudah kita lihat ya. Nah, poin yang kedua adalah iman ini ya, di Galatia pasal 5 ayat 6 dikatakan, iman ini beroperasi melalui apa? Kasih. Ya. Satu pihak kita memandang kepada Tuhan, ya. Satu pihak lain kita harus mengasihi Tuhan kita. Jadi tidak bisa hanya objektif, perlu subjektif ya. Mengasihi Tuhan kita, beriman kepada Tuhan kita ya. Tadi di Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan bahwa Allah ini pour out ya, mencurahkan kasihnya di dalam hati kita. Jadi dia memberikan berlimpah-limpah kasihnya kepada kita ya. Bahkan ini juga menjadi iman kita. Dikatakan tidak ada apapun ya, bahkan penguasa, penderitaan, kelemahan ya, yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita harus pegang ini. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Dia adalah Allah yang ada ya, bahwa karena kita mengasihi Tuhan ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita jangan tertipu oleh musuh ya. Sering kita tertipu oleh musuh, kita merasa bahwa Allah tidak mengasihi kita. Nah, ini harus kita lihat ya. Karena di Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan bahwa tanpa iman ya, tidak ada orang yang bisa berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita melayani Tuhan ya, saleh ya, bersidang, beribadah tanpa iman kepada Tuhan, itu tidak ada artinya. Tapi Tuhan juga menambahi lagi, Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Ada lagi kata-katanya, dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berarti apa? Dengan kasih. Ya. Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan segenap kekuatan. Ya. Jadi artinya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti mengasihi dengan segala tenaga, segenap hati dan segala pikiran. Ya. Inilah mengembangkan kasih kepada Tuhan.
Jadi kalau kita mau mengembangkan kasih kita kepada Tuhan, kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kita harus mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi saudari, dua perkara ini sangat sederhana, tapi sangat praktis. Juga sulit dilakukan kadang-kadang. Ya, karena belum tentu ini menarik buat kita. Ya, mencari Tuhan itu ya perlu kasih kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, kita ada timbul apresiasi akan Tuhan, kita ada kasih kepada Tuhan, iman ini juga timbul. Nah, maka dikatakan iman beroperasi melalui kasih. Ya. Jadi tadi katakan bersunat tidak ada artinya. Tetapi iman bekerja melalui kasih. Maksudnya bagaimana? Kita menegakkan aturan, ya. Kita hidup oleh agama, kita beribadah, itu tidak artinya kalau kita tidak ada iman yang bekerja melalui kasih. Jadi beban yang pertama adalah kita perlu mengembangkan kasih kita kepada Tuhan dan juga mengembangkan iman kita bagi Tuhan. Terus poin yang kedua adalah kita perlu memandang Tuhan kita supaya iman kita itu bertumbuh. Dan yang ketiga adalah kita perlu mencari Dia sungguh-sungguh supaya kasih kita itu makin bertambah kepada Tuhan. Ya, jadi 3 poin ini coba kita praktekkan ya dalam minggu-minggu ini ya. Bangun pagi, datang kepada Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan ya, mendengarkan firman Tuhan, mendoakan firman Tuhan. Ini sangat penting. Karena ketika kita mendoakan firman Tuhan ya, mata kita melihat ya, hati kita bergema, telinga kita mendengar ya. Kemudian mulut kita berucap. Dan ini akan menjadi satu pernyataan iman. Misalnya kita mengatakan ya, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Ya, kita bisa mengatakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap tenaga kita. Jadi orang-orang bisa bila ada orang mengatakan aku nggak bisa bangun pagi. Kenapa tidak bisa bangun pagi? Karena dia tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Ya, coba kalau kita bangun pagi, ya, bangun pagi dengan mata yang terbuka, kita langsung mengatakan, oh Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Awal-awal mungkin gemanya belum iman, ya, tapi kita ulangi lagi, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Nah, kalau kita bangun pagi dengan roh atau hati yang demikian, dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, pasti bangunnya semangat. Jadi tidak tidak jelas maksudnya. Jadi bangun paginya tidak jelas. Kita orang Kristen bangun paginya jelas, datang kepada Tuhan, ya, membuka mata kita, membuka hati kita, menggemakan iman kita. Nah, praktek kita mencari roti juga sama. Mengapa kita tiap minggu melakukannya? Karena kita beriman kepada Dia. Amen. Jadi ini bukan praktek rutinitas, ya. Ini bukan praktek aturan. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita beriman kepada Dia, ya, maka kita praktekkan sidang pemecah roti ini setiap minggu. Dan boleh dikatakan ini bukan hanya kesaksian tubuh, tetapi ini juga kesaksian dari iman kita juga. Ya. Jadi saudari, praktek-praktek kita ini yang saya berikan contoh tadi ya, baik penyegaran pagi, baik sidang pemecah roti, itu adalah ekspresi daripada iman kita bagi Tuhan dan juga kasih kita bagi Tuhan. Ya, kita menerima iman dari Tuhan, kita kembalikan iman ini kepada Tuhan sebagai kasih kita bagi Dia. Jadi lalu lintas ini ya yang menjaga kita tetap segar di hadapan Tuhan. Allah memberikan iman kepada kita. Iman ini menjadi kasih di dalam kita. Dari kita kembali kepada Tuhan dalam bentuk kasih kita. Dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang menjadi ekspresi Tuhan. Amen. Tuhan Yesus, amen. Terima kasih ya Tuhan. Ya. Dapatkanlah kami Tuhan. Amen. Yang mau mengembangkan iman kami. Ya. Mau mengembangkan kasih kami. Amen. Oh, terima kasih ya Tuhan. Amen. Untuk firman-Mu yang segar dan hidup. Ya. Membawa kami datang kepada Tuhan. Ya. Oh Tuhan Yesus,
Kami memandang kepadamu, Amin. Sang Pencipta dan sumber iman kami, Amin. Sang sumber dan penyempurna iman kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, Amin. terima kasih Tuhan. Amen. Atas iman yang Kau berikan kepada kami. Ya Biar Tuhan. kami bisa mengembangkannya Amin. dengan kasih. Ya. Dan terlebih dulu Kau juga mengasihi kami. Amin. Akan mencurahkan kasih-Mu yang limpah Ya. kepada kami. Ya Tuhan. Diri kami juga bisa mengasihi saudara-saudari. Amin. Bisa mengasihi keluarga kami. Amin. Sehingga iman dan kasih ini Ya bisa Tuhan. berjalan beriringan. Ya. Gereja bisa maju. Ya. Keluarga juga maju. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Yesus. Amin. Oh, terima kasih atas iman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Oh, yang Kau berikan kepada diri kami. Amin. Tuhan, karena melalui iman Tuhan, Ya. kami juga bisa mengatasi segala hal. Amin. Tuhan Yesus, kami mau juga terus melatih roh kami Tuhan. Amin. Mau juga untuk bermitra Ya. dengan saudara-saudara yang lainnya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu dirimu. Amin.